Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasa Fitri dengan NIM 4012211020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Konservasi laut dan fauna di Indonesia adalah upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan hewan yang hidup di dalamnya. Ini menjadi penting karena Indonesia memiliki salah satu keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Namun keberagaman ini juga rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk perbuatan ilegal, perusakan habitat, polusi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia lainnya. Berbagai spesies di Laut Indonesia dianggap terancam punah dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa peraturan dan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan spesies tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Perdagangan Satwa Liar yang Terancam Punah atau CITES. Di tingkat internasional, Indonesia juga terikat pada berbagai perjanjian dan konvensi yang mengatur perlindungan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati, seperti Konvensi Ramsar tentang lahan basah, Konvensi tentang keanekaragaman hayati atau CBD, dan Konvensi UNESCO tentang warisan dunia. Selain itu, berbagai perjanjian regional seperti Kesepakatan ASEAN tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut di Laut Cina Selatan juga dapat berpengaruh pada konservasi laut dan fauna di Indonesia. Namun, implementasi hukum-hukum tersebut seringkali menghadapi tantangan dalam hal penegakan dan kepatuhan. Kekurangan sumber daya manusia, korupsi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi menjadi beberapa faktor yang menyulitkan upaya tersebut. Oleh karena itu, selain adanya regulasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga kelestarian laut dan fauna di Indonesia. Namun, dalam analisis ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satunya tantangan yang paling signifikan adalah korupsi dan kelemahan dalam penerapan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan konservasi laut dan fauna. Menurut saya, perlunya meningkatkan efektivitas perlindungan konservasi laut dan fauna di Indonesia. Diperlukan upaya yang lebih sistematis dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Ada beberapa saran yang dapat diterapkan, seperti yang pertama, koordinasi yang lebih baik. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya perlindungan konservasi laut dan fauna. Pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dalam pengawasan terhadap kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat harus diberikan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan konservasi laut dan fauna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Keempat, dukungan internasional. Indonesia harus terus berkomitmen untuk melindungi konservasi laut dan fauna dan meminta dukungan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konservasi laut dan fauna. Tujuan utama konservasi laut adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Berikut adalah beberapa tujuan konservasi laut yang penting. Yang pertama, mempertahankan keanekaragaman hayati. Konservasi laut bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati laut yang meliputi berbagai spesies hewan dan tumbuhan serta ekosistem laut yang kompleks. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kita dapat memastikan kelangsungan hidup spesies dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kedua, melindungi spesies terancam punah. Salah satu tujuan konservasi laut adalah melindungi spesies laut yang terancam punah. Upaya dilakukan untuk mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan, melindungi habitat penting dalam
mempromosikan pemulihan populasi spesies yang terancam. Ketiga, mencegah kerusakan habitat. Konservasi laut juga bertujuan untuk mencegah kerusakan habitat laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Melalui perlindungan dan restorasi habitat, kita dapat menjaga fungsi ekosistem laut dan melindungi berbagai organisme yang bergantung padanya. Keempat, mengurangi polusi laut. Konservasi laut berupaya mengurangi polusi laut yang disebabkan oleh limbah industri, sampah plastik, dan polutan lainnya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu tujuan konservasi laut adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut dan sumber daya alam yang ada dalamnya. Keenam, mewujudkan kesejahteraan manusia. Konservasi laut juga berhubungan dengan kesejahteraan manusia. Dengan menjaga keberlangsungan sumber daya laut, kita dapat memastikan adanya sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, seperti nelayan dan pelaku industri kelautan. Konservasi laut ini juga dapat mendukung sektor pariwisata dan ekonomi berbasis laut. Melalui upaya konservasi laut diharapkan kita dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut, melindungi spesies dan habitat yang rentan, serta memastikan bahwa sumber daya laut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Konservasi laut memiliki banyak manfaat, namun juga dapat memiliki beberapa akibat dan perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul akibat dari upaya konservasi laut. Yang pertama, dampak ekonomi. Beberapa kebijakan konservasi laut seperti pembatasan penangkapan ikan dan pembentukan kawasan konservasi dapat berdampak pada sektor perikanan dan industri kelautan. Pembatasan ini dapat mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku industri terkait, namun penting untuk mencari keseimbangan antara konservasi dan keberlanjutan ekonomi dengan mencari alternatif dan solusi yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha. Kedua, perubahan sosial. Konservasi laut dapat mempengaruhi masyarakat yang bergantung sumber daya laut untuk penghidupan mereka. Bukan kawasan konservasi atau pembatasan aktivitas tertentu laut dapat mempengaruhi tradisi, budaya, dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan alternatif yang berkelanjutan bagi mereka. Tiga, gangguan aktivitas manusia. Upaya konservasi laut seperti larangan tangkapan ikan di beberapa area atau peraturan aktivitas manusia di kawasan konservasi dapat membatasi akses dan kebebasan manusia untuk menggunakan sumber. Ini dapat menimbulkan ketegangan antara kepentingan konservasi, kepentingan manusia untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif pada aktivitas manusia. 4. Perubahan ekosistem. Beberapa tindakan konservasi seperti restorasi terumbu karang atau pemulihan ekosistem yang rusak dapat mengubah komposisi dan struktur ekosistem laut. Perubahan ini dapat mempengaruhi interaksi antara spesies dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan tindakan konservasi dan melakukan penelitian yang cepat sebelum mengambil langkah-langkah restorasi. Pada akhirnya, penting untuk memahami bahwa konservasi adalah untuk keberlanjutan jangka panjang dan kelestarian sumber daya laut. Dalam menghadapi akibat yang mungkin timbul, penting untuk mencari solusi yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dari penjelasan yang di atas, saya dapat menyimpulkan dengan demikian, dalam analisis yang telah saya buat menunjukkan bahwa konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional mempunyai muatan penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Untuk meningkatkan efisien perlindungan konservasi laut dan fauna diperlukan upaya yang lebih sistematis dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan dari materi mengenai analisis konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Baiklah,
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.